Roh Kudus sedang memperlihatkan kepada saya sebuah gambaran seorang ibu-ibu yang terjatuh dari tangga. Ketika jatuh, ibu itu berkata, "Aku pasti tidak akan ada harapan." Ketika engkau mulai lemah iman, kelemahan itu bukan berasal dari Tuhan. Itu adalah berasal dari bisikan setan. Tapi apa yang Roh Kudus lakukan terhadap ibu ini? Ibu ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, ibu ini mulai lemah imannya, mulai goyah. Dia berkata di samping suaminya, "Mungkin aku tidak akan bisa menemanimu seumur hidupku. Aku tidak sanggup, aku tidak kuat melalui semua ini. Aku merasakan seolah-olah tulangku, rusukku semua patah. Ketahuilah, itu adalah bisikan setan untuk melemahkanmu." Tapi tiba-tiba suaminya berkata, "Sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Aku percaya istriku, engkau akan mampu melewati semua ini. Tuhan sedang menguji keimananmu untuk mempercayai bahwa keajaiban di dunia ini masih ada. Mujizat Tuhan masih akan terus terjadi. Miliki iman pengakuan di dalam hatimu. Bahwa rusukmu boleh saja patah, atau engkau boleh saja tidak sembuh. Tapi ketahuilah, imanmu yang kuat akan memberikan kuasa penyembuhan mengalir ke dalam tubuhmu, ke atas seluruh tubuhmu yang sakit." Istri itu berlinang air mata. Dia merasa tertampar oleh penguatan iman yang dilakukan oleh suaminya. Lalu ia mulai berdoa, minta ampun kepada Tuhan, minta dikuatkan imannya. Tidak lama kemudian, ibu itu masuk foto ronsen dan tahu tidak apa yang terjadi. Kondisinya baik-baik saja. Iman yang dikokohkan oleh suaminya ternyata memberi harapan, memberi kuasa penyembuhan. Kalau engkau berpikir bahwa kelemahanmu saat ini mungkin saja bisa membuatmu tidak bisa melalui keadaan itu, yakinlah, setan sedang mengelabui engkau. Segala sesuatu yang baik itu berasal dari Tuhan. Tuhan tidak mungkin membuat segala sesuatu tanpa memberi solusi. Tuhan tidak mungkin memberi kita kelemahan tanpa pernah menguatkan kita. Serapura-punya manusia, ketika ada seseorang yang menguatkan, ia akan kembali kokoh, ia akan kembali kuat. Karena itulah pentingnya persaudaraan di dalam iman kekristenan. Kita saling bertumbuh, saling menguatkan satu sama lain ketika yang lain mulai goyah imannya, ketika yang lain mulai jatuh. Karena ketika ada kejatuhan, disitulah kuasa iblis bekerja. Tapi bila kita bersama-sama saling menguatkan satu sama lain, menguatkan dalam keimanan, menguatkan dalam kasih Tuhan, maka tidak akan ada roh bunuh diri. Tidak akan ada roh keputusasaan itu betah berlama-lama di dalam diri seseorang. Bila seseorang itu mengalami penguatan, pertumbuhan iman setiap hari, iman itu harus dikokohkan waktu demi waktu.
Karena dengan begitu banyak masalah yang ada di dunia ini, kerap kali kita rapuh, kita lemah. Kita butuh seseorang untuk menguatkan. Kita harus cari Tuhan. Karena kelemahan itu harus dikokohkan. Kelemahan itu harus dihancurkan. Untuk apa? Agar kamu memiliki iman dan masa depan yang lebih baik dari hari ini. Ubah pola pikir kita. Jangan melihat sumber keburukan di dalam diri kita. Keburukan orang lain. Atau keburukan pasanganmu. Semua akan malah menghancurkanmu. Mari bersatu di dalam iman yang kuat. Saling meneguhkan satu sama lain. Untuk apa? Untuk melihat sebuah keajaiban. Firman Tuhan sedang dimateraikan atas hidupmu. Firman itu adalah kebenaran yang mutlak. Hidupmu, takdir nasibmu bukan ditentukan oleh perkataan orang lain. Tapi hidupmu ditentukan oleh firman dan berjalan di dalam firman Tuhan. Kalau saat ini mungkin kamu tidak memiliki daya juang untuk berjuang. Tapi pastikan kamu punya Tuhan yang besar. Menghancurkan keimanan itu mudah saja. Miliki kata-kata yang buruk, maka iman itu akan hancur. Ketika roh kita semakin dikuatkan dalam firman, dikuatkan dalam iman, selalu membaca ayat-ayat yang menguatkan iman. Selalu mensyukuri hidup ini apapun yang terjadi. Terus yakini bahwa seorang ibu yang terjatuh dari tangga rumahnya, pada saat itu setan sedang membisikkan kau akan mati. Tulang-tulangmu akan patah. Tapi ketika suaminya datang untuk memberikan penguatan iman, disitulah keajaiban Tuhan bekerja. Saat dironsen oleh dokter, tidak ada tulang-tulang yang patah sedikit pun. Bahkan tidak ada yang retak. Tulang saja bisa disambungkan kembali oleh Tuhan. Apalagi masalahmu. Masalahmu boleh saja besar, tapi kamu punya Tuhan yang lebih besar. Pengharapanmu mungkin saat ini kamu merasa sudah tidak memiliki pengharapan lagi di dalam Tuhan. Itu saatnya kamu mengerti bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari surga. Maka jangan percaya yang iblis taruh di dalam hatimu. Jangan pernah percaya bahwa engkau akan hidup dalam penderitaan. Ubah pola pikirmu, ubah cara pandangmu untuk menyikapi hidup ini. Bahwa di atas kehidupan ini masih ada Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Membuka kunci kebenaran satu demi satu, helai demi helai, jawaban demi jawaban. Untuk apa? Untuk mengokohkan pribadi Tuhan yang kuat. Pribadi Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatunya. Jangan pernah lemah iman. Jadi iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu bukan karena kita melihat, tapi ketika kita memperdengarkan firman, ketika kita mendengar orang-orang mengokohkan, menguatkan kita,
Disitulah kita semakin percaya dan dikuatkan. Orang-orang yang hadir di dalam hidupmu bukan saja sebuah kebetulan, tapi Tuhan mengirimkan orang itu untuk datang dalam kehidupanmu. Orang-orang yang diberikan karunia datang untuk lalu lalang, mungkin saja di beranda YouTube-mu. Itu bukan tanpa sebab, tapi Tuhan sedang mengirim orang itu untuk meneguhkan keimananmu. Bahwa selalu dan pasti ada jalan Tuhan untuk mengubahkan hidupmu. Hatimu boleh saja hancur. Hidupmu boleh saja semakin mengalami penurunan. Tapi percayalah, di balik segala sesuatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan sedang mengubahmu, mengujimu, mematangkan engkau. Tuhan sedang bekerja. Isi tabung-tabung iman di dalam hatimu untuk mempercayai bahwa Tuhan sedang bergerak. Bahwa Tuhan memiliki rencana indah atas hidupmu, atas keluargamu, atas karirmu. Percayalah, anugerah Tuhan adalah sebuah ketetapan yang tidak bisa dirubah. Tuhan mengasihi kita semua. Apapun mungkin boleh saja mematahkan diri kita saat ini. Tapi lihatlah, kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup mengubahkan segala sesuatunya yang begitu luar biasa. Kau mungkin tidak melihat Tuhan bekerja saat ini. Kau mungkin belum bisa merasakan hasil dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tapi tetaplah miliki keyakinan dan keteguhan di dalam iman, bahwa semua itu akan mewujud di dalam hidup kita. Tuhan ada di sini, mendengar segala keluh kesahmu, menuntun engkau untuk melihat karunia talenta Tuhan yang Tuhan sematkan kepada orang lain. Untuk memberitahu engkau bahwa ada urapan dan kuasa Tuhan dalam orang itu. Tuhan sedang memakai orang itu untuk mengokohkanmu, untuk mengubah ketidakpercayaanmu menjadi sebuah kepercayaan yang besar di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Segala sesuatu itu telah dirancangkan dengan begitu indah oleh tangan Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera.